Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Selamat semuanya. malam. Di sini saya Nur Arsy Widi Gusti akan menjelaskan materi tentang kedudukan lembaga-lembaga di masyarakat bersahaja dan lembaga-lembaga di masyarakat modern. Yang pertama yaitu ada lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat yaitu himpunan norma-norma dari segala yang berkisar pada suatu kebutuhan di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Robert dan Carles, lembaga kemasyarakatan adalah tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antara manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan asosiasi. Lalu ada ciri-ciri masyarakat bersahaja. Yang pertama yaitu suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Eh, Tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang langsung bergabung dalam satu unit yang fungsional. Lalu yang kedua, ada suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan baru akan menjadi bagian lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relatif lama. Lalu yang ketiga yaitu lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Lalu yang keempat, yaitu lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti bangunan, peralatan, mesin, dan lain sebagainya. Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlainan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Lalu yang kelima, ada lambang-lambang biasanya merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Lalu yang terakhir, suatu lembaga mempunyai tradisi, tertulis atau tidak tertulis yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku, dan lain-lain. Lalu ada ciri-ciri masyarakat modern dari sudut perkembangannya. Yang pertama ada crescent institution, yaitu lembaga-lembaga yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya hak milik, perkawinan, agama, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada enact institution, yaitu dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya lembaga utang piutang, lembaga perdagangan, dan lembaga-lembaga pendidikan yang kesemuanya berakar pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Dari sudut sistem-sistem nilai yang diterima masyarakat juga. Lalu yang keempat, ada subsidiary subsidiary institution, yaitu dengan sengaja dibentuk untuk lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, misalnya keluarga, sekolah, negara, dan lain sebagainya. Lalu ada kedudukan lembaga di masyarakat bersahaja. Kedudukan lembaga di masyarakat bersahaja, sederhana atau tradisional, sangat penting sebagai pengatur kehidupan sosial yang berlandaskan norma, nilai-nilai, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Lembaga sosial dalam masyarakat bersahaja berfungsi sebagai yang pertama penyedia pedoman perilaku, yaitu bagi anggota masyarakat agar dapat hidup rukun dan teratur dengan berpegangan pada norma dan aturan yang disepakati bersama. Hal ini membantu menjaga kenyamanan dan harmoni dalam interaksi sosial sehari-hari. Yang kedua ada penjaga keutuhan masyarakat, yaitu sebagai penyatu individu yang memiliki visi dan misi sama sehingga tercipta solidaritas dan kebersamaan dalam menjalankan kehidupan sosial. Lalu yang ketiga ada pengendali sosial melalui sistem pengawasan dan sanksi sosial yang diterapkan secara informal untuk mencegah tindakan yang merugikan masyarakat dan menjaga ketertiban. Lalu yang keempat, ada tempat belajar norma dan nilai di mana anggota masyarakat belajar bagaimana bersikap dan bertindak sesuai dengan adat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Lalu yang kelima, ada penegak aturan dan norma sosial. Meskipun sanksi yang diterapkan biasanya bersifat sosial dan informal, lembaga ini tetap menjadi pengawas agar anggota masyarakat mematuhi aturan yang ada. Lembaga kemasyarakatan di masyarakat bersahaja biasanya pada kearifan lokal seperti adat istiadat, keagamaan, dan kebudayaan setempat.
Mereka berperan dalam memperkuat solidaritas sosial dan ketahanan komunitas serta membantu mengatur kehidupan bersama secara sukarela, mandiri, secara keseluruhan. Kedudukan lembaga di masyarakat bersahaja adalah fondasi utama dalam menjaga keteraturan sosial, melestarikan nilai budaya-budaya, dan mengatur interaksi sosial agar masyarakat dapat hidup damai dan harmonis. Lalu selanjutnya ada kedudukan lembaga masyarakat modern, yaitu yang pertama ada agen perubahan sosial. Lembaga sosial modern aktif dalam mendorong perubahan sosial, mengadvokasi isu-isu keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, yaitu wadah partisipasi masyarakat, lembaga sosial memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses sosial dan politik, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dan kebutuhan sosial terpenuhi secara efektif. Lalu yang ketiga ada pewarisan budaya dan norma. Melalui institusi pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga pemerintahan, lembaga sosial modern turut mewariskan nilai dan norma budaya secara sistematis dan terstruktur. Lalu yang terakhir ada fungsi administratif dan sosial di tingkat lokal. Lembaga kemasyarakatan modern seperti RT, RW, PKK, dan Karang Taruna berperan dalam penguatan komunitas dan membantu pemerintah dalam pelaksanaan fungsi administrasi serta ketahanan sosial. Secara keseluruhan, lembaga di masyarakat modern adalah pilar penting yang menjaga keteraturan sosial, mewujudkan keadilan, mendorong kemajuan masyarakat melalui fungsi pengaturan, pengawasan, pendidikan, dan partisipasi sosial yang terorganisir dan profesional. Lalu selanjutnya ada fungsi dan peran lembaga sosial. Yang pertama yaitu memberikan pedoman berperilaku. Lembaga sosial menyediakan aturan dan norma yang menjadi panduan bagi anggota masyarakat dalam bersikap dan bertingkah laku, sehingga tercipta keteraturan dan mengurangi potensi konflik sosial. Yang kedua, adanya menjaga keutuhan dan integrasi masyarakat. Lembaga sosial berperan mempersatukan anggota masyarakat dengan nilai dan norma bersama, menjaga solidaritas dan kestabilan sosial. Lalu ada mengadakan sistem pengendalian sosial. Lembaga sosial menyediakan mekanisme pengawasan dan sanksi sosial untuk memastikan anggota masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku, menjaga ketertiban dan juga keamanan. Lalu ada memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap lembaga sosial memiliki fungsi spesifik untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikologis maupun sosial masyarakat seperti lembaga pendidikan yang memenuhi kebutuhan transfer ilmu dan keterampilan, lembaga ekonomi yang mengatur produksi distribusi barang dan lain-lainnya. Lalu memberikan identitas sosial. Lembaga sosial dapat membantu individu dan kelompok menemukan posisi dan peran sosialnya dalam masyarakat, membentuk identitas sosial yang menjadi bagian dari struktur sosial. Lalu yang terakhir, yaitu ada fungsi manifest dan laten. Fungsi manifest dan laten yang disadari dan diharapkan seperti pendidikan untuk pengetahuan, fungsi laten adalah fungsi yang tidak disadari. Misalnya, yaitu pembentukan kelompok sosial dalam lembaga pendidikan. Lalu ada peran dari lembaga sosial. Yang pertama ada menyelesaikan konflik sosial. Lembaga sosial menyediakan mekanisme penyelesaian konflik melalui aturan dan prosedur yang disepakati bersama. Lalu ada memfasilitasi perubahan sosial. Lembaga sosial dapat beradaptasi dan mengarahkan perubahan sosial agar berjalan teratur tanpa menimbulkan kekacauan. Lalu melestarikan warisan budaya. Lembaga sosial berperan dalam mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Lalu menyediakan layanan dan dukungan sosial, berfungsi menyediakannya seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial bagi masyarakat. Lalu pengaturan dan penegakan hukum. Lembaga hukum menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat melalui penegakan, aturan, dan penyelesaian konflik. Pengaturan yang terakhir ada pengaturan sistem ekonomi. Lembaga ekonomi mengatur aktivitas ekonomi untuk menjaga kestabilan dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, lembaga sosial adalah pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat yang berfungsi untuk mengatur perilaku sosial, menjaga keteraturan, memenuhi kebutuhan, dan memfasilitasi perkembangan sosial secara berkelanjutan. Lalu ada tantangan di lembaga di era modern. Tantangan lembaga di era modern yaitu sangat kompleks dan beragam, meliputi aspek sosial, teknologi, ekonomi, dan budaya. Berikut adalah tantangannya. Yang pertama ada perkembangan teknologi dan komunikasi digital, khususnya digitalisasi dan otomatisasi mengubah cara kerja dan interaksi sosial. Lembaga harus mampu mengintegrasikan teknologi baru dan melatih tenaga kerja
untuk keterampilan digital, serta menyesuaikan fungsi dan norma agar relevan dengan era digital. Lalu yang kedua, ada isu lingkungan dan keberlanjutan. Tantangan lingkungan seperti perubahan iklim menuntut lembaga untuk mengadopsi kebijakan dan program berkelanjutan dan inklusif, memastikan solusi ramah lingkungan, juga menjangkau semua lapisan masyarakat termasuk yang rentan. Lalu yang ketiga, ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi masih menjadi masalah utama. Lembaga harus berperan aktif dalam mengurangi kesenjangan dan mendorong inklusi sosial agar semua kelompok masyarakat mendapatkan kesempatan yang adil. Lalu yang keempat ada perubahan sosial dan budaya. Nilai-nilai sosial yang berubah cepat seperti pandangan terhadap gender, keberagaman, dan inklusi menuntut lembaga untuk menyesuaikan norma dan kebijakan mereka agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika sosial. Lalu yang kelima, ada tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat modern menuntut lembaga untuk lebih terbuka, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi dan pelayanannya, sehingga lembaga perlu mengadopsi praktik tata kelola yang baik. Lalu yang keenam, kesehatan global dan krisis kesehatan. Pandemi dan krisis kesehatan global menuntut lembaga kesehatan dan sosial untuk meningkatkan kesiapsiagaan, koordinasi, dan akses layanan kesehatan yang merata. Lalu yang ketujuh, ada individualisasi dan fragmentasi sosial. Kecenderungan masyarakat yang semakin individualistis menantang peran tradisional lembaga sosial sebagai pengikat sosial, sehingga lembaga harus menemukan cara baru untuk tetap relevan dan menarik bagi individu yang lebih mandiri. Lalu yang kedelapan, ada etika dan moralitas di era digital. Perkembangan di media sosial dan teknologi menimbulkan dilema etika seperti privacy, penyebaran informasi yang salah, dan konflik sosial yang memerlukan pendekatan etis dan regulasi yang tepat. Lalu yang terakhir, ada globalisasi dan persiapan internasional. Lembaga harus mampu beradaptasi dengan dinamika global dan persaingan yang semakin ketat, termasuk dalam hal inovasi dan pengembangan sumber daya manusia. Secara keseluruhannya, lembaga di era modern harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang dinamis, mengintegrasikan teknologi, menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan, serta memperkuat inklusi keadilan sosial agar tetap relevan dan efektif dalam menjalankan perannya. Lalu ada contoh-contoh lembaga masyarakat di masyarakat modern. Yang pertama yaitu ada pendidikan, seperti sekolah, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kelompok bermain, lembaga kursus, dan pelatihan. Lalu di bagian ekonomi ada Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Koperasi, Pasar, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, dan UKM. Lalu di bagian politik ada Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, MK, KPU, Agama, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, Parisda, Hildharma Indonesia PHDI, lalu Perwakilan Umat Budaya Indonesia atau Walubi. Lalu di bagian budaya ada Yayasan Lembaga Budaya Nusantara, Lembaga Seniman Budaya Muslim Indonesia, dan Lembaga Kebudayaan Betawi. Lalu di bagian kemasyarakatan ada Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu. Contoh-contoh lembaga masyarakat bersahaja, masyarakat sederhana atau tradisional meliputi lembaga yang berperan mengatur kehidupan sosial berdasarkan norma, adat, dan kebutuhan dasar masyarakat. Berikut beberapa contoh lembaga masyarakat bersahaja. Yang pertama yaitu ada lembaga keluarga, unit sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga berfungsi sebagai tempat sosialisasi pertama dan pengatur hubungan antar anggota dalam lingkungan yang sederhana. Lalu yang kedua ada lembaga agama tradisional, yaitu unit sosial terkecil yang terdiri dari lembaga agama tradisional seperti majelis keagamaan lokal, kelompok pengajian atau ritual adat yang berfungsi mengatur kehidupan spiritual dan moral masyarakat. Lalu ada rukun tetangga RT atau RW, lembaga kemasyarakatan di tingkat lingkungan yang mengatur kehidupan sosial gotong royong di tingkat desa atau kelurahan. Lalu ada lembaga adat, seperti lembaga kepala adat, tokoh masyarakat, atau lembaga pengatur adat istiadat yang menjaga tradisi dan norma lokal. Lalu lembaga gotong royong, organisasi informal yang mengatur kerjasama masyarakat, kegiatan bersama seperti membangun rumah, membersihkan atau mengadakan acara adat. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai pengatur norma,
pengendali sosial, dan pemersatu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana dan berlandaskan kearifan lokal. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, kedudukan lembaga di masyarakat bersahaja atau tradisional dan masyarakat modern memiliki perbedaan yang sangat mendasar, yang mencerminkan karakteristik sosial dan budayanya masing-masing. Di masyarakat bersahaja, lembaga sosial berfungsi sebagai pengatur kehidupan sosial yang sangat berakar pada adat dan istiadat, norma turun-temurun, dan kearifan lokal. Lembaga ini bersifat personal, mengutamakan loyalitas berdasarkan usia, gengsi, kekerabatan, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan anggota secara komunal. Lembaga dalam masyarakat tradisional lebih menekankan pada pelestarian nilai budaya dan pengendalian sosial melalui mekanisme informal seperti gotong royong dan upacara adat. Kedudukan lembaga ini sangat penting dalam menjaga keutuhan, solidaritas, dan keteraturan sosial di lingkungan yang homogen dan relatif tertutup terhadap perubahan luar. Sebaliknya, di masyarakat modern, lembaga sosial lebih berbentuk organisasi formal, memiliki tujuan yang spesifik, prosedur yang tertulis, dan pengakuan resmi dari negara atau otoritas. Lembaga modern ini bersifat profesional, mengedepankan keterampilan dan kemampuan, serta berorientasi pada pencapaian tujuan bersama yang terukur. Fungsi lembaga modern mencakup pengaturan perilaku sosial, pengendalian sosial, fasilitas partisipasi masyarakat, serta agen perubahan sosial yang adaptif terhadap dinamika global dan teknologi. Kedudukan lembaga modern sangat strategis dalam mengelola kompleksitas kehidupan masyarakat yang heterogen, terbuka, dan dinamis. Secara ringkas, lembaga di masyarakat berperan sebagai penjaga tradisi dan norma sosial yang mengikat komunitas secara personal dan kultural. Sedangkan lembaga di masyarakat modern berfungsi sebagai organisasi formal yang mengelola hubungan sosial berdasarkan aturan, tujuan, dan profesionalisme untuk menghadapi tantangan zaman. Keduanya memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga keteraturan dan kelangsungan kehidupan sosial sesuai konteks masyarakatnya masing-masing. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada yang ingin ditanya? Cukup jelas, Kak, Cukup. untuk saya. Cukup jelas, cukup jelas. Semuanya. Makasih semuanya. Maaf apabila banyak kata-kata yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya. Ya. Terima kasih ilmunya.